Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, apa kabar? Semoga kalian keadaan baik-baik saja, bukan keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa senantiasa jaga protokol kesehatan, senantiasa bawa masker kalau sedang bepergian jauh, kemudian jaga jarak dan senantiasa cuci tangan. Itu harapan dari protokol kesehatan pemerintah, dan kita indahkan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Anakku sekalian, baiklah, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita belajar tentang wahyu, di sini ada bab baru, halaman 12. Nanti kalian bisa melihat perbedaan wahyu dan ilham. Sebelum kita bicara perbedaan kedua materi tersebut, materi ilham dan wahyu, maka ada seorang ahli berpendapat, Rashid Ridho, seorang pembaharu, mengatakan bahwa ilham adalah suatu perasaan emosional yang diyakini oleh jiwa dan karenanya terdorong oleh segera untuk melakukan perbuatan. Artinya apa? Ilham itu ketika datang di dalam jiwa, entah ada perintah atau apa modelnya, itu ingin segera untuk cepat-cepat dilaksanakan. Itu ilham. Jadi kalau ada perintah untuk segera pergi meninggalkan, dia segera pergi. Jadi modelnya seperti itu. Jadi dalam jiwa itu ada semacam perasaan atau semacam perintah yang segera untuk dilaksanakan, itu namanya ilham. Ayat berapa seperti itu. Kemudian di seterusnya ada semacam persamaan. Dan sebelum kita bicara tentang perbedaannya, ada persamaan-persamaan yang kita pelajari antara wahyu dan ilham. Keduanya adalah sama-sama, yang pertama, sama-sama diterima oleh manusia. Jadi ilham dan wahyu itu sama-sama diterima oleh manusia. Yang kedua, keduanya sama-sama merupakan kesan batin yang datang tanpa dipelajari lebih dahulu. Jadi ilham itu datangnya di batin, di jiwa manusia, yang datangnya tanpa dipelajari, diusahakan. Jadi tiba-tiba datang. Yang ketiga, keduanya sama-sama menumbuhkan keyakinan bahwa keduanya datang dari Allah. Cuman wahyu lebih kuat daripada ilham. Jadi kedua-duanya itu sama-sama berasal dari Allah, baik wahyu maupun ilham. Jadi ada perintah untuk sholat misalnya, untuk zakat misalnya, untuk talabul ilmi misalnya, untuk baca Quran misalnya, itu adalah hati kita itu berkeyakinan bahwa itu adalah datang dari Allah. Karena itu adalah suatu kebenaran. Maka ada dawuh al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar, yang keyakinannya itu benar-benar yakin, itu adalah datang dari Allah. Dan itu kalian jangan sampai beragu-ragu dalam jiwa, atau jangan sampai jadi orang yang ragu-ragu. Kemudian yang keempat, keduanya adalah untuk manusia dan tidak diberikan kepada makhluk binatang sebenarnya lebah. Jadi wahyu dan ilham itu adalah sama-sama yang untuk manusia itu tidak diberikan kepada binatang. Manusia binatang ya binatang. Kemudian kelima, kedua sama-sama merupakan pemberian dari Allah. Jadi wahyu dan ilham, tadi pendidikan, ada yang ada dalam Al-Quran misalnya, dan masalah sedekah misalnya, itu adalah pemberian dari Allah. Dawuh itu artinya apa? Ketika wahyu datang pasti ada petunjuk pelaksanaan atau manfaatnya. Jadi misalnya seseorang ada perintah untuk sedekah, khudh min amwalihim sedekah. Jadi ketika kalian berlebih uang misalnya,
habis panen misalnya, lalu sekitarmu ada orang yang nggak punya, maka dawuh itu adalah perintah dari Allah agar apa? Bisa menjaga kebaikan bersama, kedamaian bersama. Kalau ada orang kaya, lalu ada orang miskin di sekitarnya, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Tidak mungkin. Kalau ada pekerjaan yang membutuhkan orang-orang miskin, misalnya tenaga kasar, bisa membangun rumahnya, tidak mungkin orang kaya kan bangun sendiri. Maka sedekah sebagai rasa solidaritas, kebersamaan, hubungan, interaksi. Jadi sedekah punya nilai saling berhubungan antara orang kaya dan orang miskin, karena dia saling mengenali. Itu perintah sedekah misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan antara wahyu dan ilham. Jadi setelah kita pelajari persamaannya, itu perbedaan secara spesifik, secara khusus, ada kelasnya. Wahyu adalah diterima oleh para nabi dan rasul. Kalau ilham diterima oleh manusia biasa. Sekali lagi, kalau wahyu itu sengaja diberikan sebagai petunjuk, sebagai hukum, sebagai kisah, sebagai pelaksanaan ibadah, itu yang datang dari Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya. Yang mana selanjutnya dikasihkan kepada umatnya, itu wahyu. Jadi yang mampu menerima itu adalah para nabi dan para rasul. Orang biasa tidak bisa menerima, dan dia diberi ilham itu. Kemudian yang kedua, wahyu merupakan khawasul nubuwah atau kekhususan yang mana ini diberikan kepada manusia pilihan untuk mengemban tugas kenabian dan kerasulan. Jadi wahyu ini diberikan untuk bagaimana dia sebagai seorang nabi dan sebagai rasul yang dipercaya oleh umatnya untuk berpetunjuk pelaksanaan hukum kehidupan dari syariat, tata cara sholat, tata cara wudhu, ya. Ini adalah petunjuknya dari Allah lewat para nabi. Misalnya ketika kita mau sholat, itu kita harus melaksanakan atau berwudu lebih dulu. Jadi ketika umat para nabi, para rasul itu setelah menerima perintah dari rasulnya untuk sholat, maka itu ada tata caranya. Sebelum sholat harus pakai wudhu dulu. Maka petunjuk seperti itu adalah diberikan kepada para rasul dan para nabi. Sehingga apa? Dia punya kekuatan. Andai ada pertanyaan, bagaimana teknisnya, cara-caranya untuk bersolat, maka Nabi pun menjawab ada tata cara, termasuk menjaga kesucian, termasuk menjaga tempatnya yang suci, pakaiannya yang suci, atau jiwa yang suci dengan cara berwudu lebih dahulu. Kalau ilham itu tidak ada seperti itu, ya, karena manusia biasa tidak mengemban tugas kerasulan atau kenabian. Yang selanjutnya adalah wahyu sesungguhnya tidak dapat diminta supaya turun atau supaya datang hari ini, ya, karena itu kekuasaan Allah. Wahyu datangnya itu sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya ada seseorang yang mabuk, yang tidak stabil jiwanya, nanti kalau dia melaksanakan sholat pasti tidak pas juga dalam sholatnya. Bisa saja stabil langsung sujud langsung pulang misalnya. Karena apa? Pusat pengendaliannya itu baru tidak stabil atau baru mabuk. Maka itu petunjuknya atau tata aturannya, maka turun pada waktu peristiwa itu terjadi.
Makanya ada dawuh ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wa ta'lamu taquluna. Wahai orang-orang yang beriman yang sedang mabuk, janganlah kalian tuh mendekati sholat atau melaksanakan sholat hingga kamu itu tahu persis apa yang kamu katakan atau kamu ucapkan. Dalam kisah terjadi bahwa seorang sahabat yang sholat sedang mabuk. Sebenarnya tidak boleh. Kalau baru kondisi tidak stabil, tidak boleh dilaksanakan sholat. Karena apa? Takutnya keliru di dalam melafalkan pelafal-lafalan dalam sholat. Sebenarnya harus dilafalkan sujud, itu dapat dalam ruku, atau yang paling parah Al-Quran. Kalau orang dalam keadaan mabuk, otomatis dalam baca Al-Quran salah juga. Amin, langsung ruku. Karena apa? Ingatannya sedang tidak stabil, tidak ingat betul runtutannya tidak urut. Habis ini apa? Tidak stabil. Makanya wahyu itu segera datang ketika peristiwa itu terjadi. Artinya tidak bisa diminta. Kalau ilham, perbedaannya itu menurut sebagian ulama bisa diminta karena pada dasarnya adalah merupakan dilalah atau indikator adanya eratnya hubungan manusia dengan Allah. Jadi ilham itu petunjuk yang dikerjakan hari ini. Misalnya kalau mau sekolah apa tidak, tiba-tiba dia ada ilham karena suasana mendung, tidak ada jam mati, ada petunjuk segera sekolah karena hari ini ulangan. Tiba-tiba dia terus langsung sekolah. Jadi orang-orang yang mungkin jiwa sudah dekat dengan Allah, orang ahli ibadah misalnya, ahli puasa misalnya, dia mungkin mengandalkan ilham itu, petunjuk dari Allah. Saya sekolah apa tidak karena waktu hujan deras, kemudian jam juga mati, jam berapa, tiba-tiba ada petunjuk datang dari Allah, kamu sekolah harus berangkat karena ada ulangan penting. Itu segera emosi jiwanya ada petunjuk perintah seperti itu, langsung dikerjakan ya sekolah. Karena apa? Di sekolah ternyata pelajaran itu sangat sulit dan itu merupakan nilai penentuan kenaikan kelas. Itu seperti itu, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu untuk turunnya wahyu sudah tertutup. Wahyu terakhir itu ketika Rasulullah melaksanakan umroh, melaksanakan haji di Arafah atau haji wada. Yang turun terakhir adalah al-yawma akmaltu dinakum. Ya. Jadi di surat itu nanti kamu bisa melihat ayat terakhir turun. Dengan turunnya itu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada dan dia usia 63 tahun kemudian meninggal, itu menunjukkan wahyu terakhir sudah tertutup dengan peristiwa haji wada. Kalau ilham itu masih senantiasa terbuka dan masih bisa diusahakan atau dicari sampai hari akhir. Sekian, karena waktu sudah selesai. Nanti tolong 2 pertanyaan saya berikan. 2 pertanyaan, apa bedanya ilham dan wahyu? Satu saja, karena dua materi ilham dan wahyu cukup. Ada satu saja bedanya antara wahyu dan ilham. Sekarang anak-anak sekalian, jaga baik-baik di rumah, kesehatan. Karena waktu sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.